Wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga di pagi siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam aksi nyata diseminasi budaya positif UPT SD Negeri Kabu 2 Kecamatan Teraula Kabupaten Tuban. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Yakin SPD dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Kabu 2, terima kasih atas waktu dan kesempatannya membersamai kami dalam melengkapi tugas kami guru sebagai guru penggerak, yaitu dalam membuat aksi nyata. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan lancar dan sesuai harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara berlanjut ke acara inti, saya meminta untuk sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dari Pak Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama kepada dua CGP yang saya hormati pula, langsung saja saya ke pokok permasalahan, bahwa pada hari ini kita akan mendapatkan informasi yang sangat penting, karena informasi ini terkait dengan bagaimana kita Bapak Ibu guru yang ada di UPT SD Negeri Kabu 2 ini bisa melaksanakan pelaksanaan disiplin positif kepada para peserta didik kita. Ini merupakan hal yang sangat penting, dan dua CGP yang ada di UPT SD Negeri Kabu 2 ini akan mendiseminasikan terkait dengan disiplin positif, sehingga nanti kita bisa mempraktekkan informasi yang diperoleh dari pendidikan guru penggerak. Oleh karena itu saya minta dengan hormat untuk bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti informasi ini bisa membawa kita untuk bisa menata situasi peserta didik kita terkait dengan bagaimana kita mendisiplinkan siswa kita, tapi dengan disiplin positif, tidak menakut-nakuti, tidak memberi label yang tidak baik, tidak memberi label yang negatif, sehingga anak-anak enjoy di dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada dua CGP yang sudah bisa melaksanakan aksi nyata terkait dengan diseminasi disiplin positif. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan bisa memberi pencerahan kepada kita, bisa memberi inspirasi kepada kita semua yang ada di UPT SD Negeri Kabu 2 ini. Sekali lagi selamat dan terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala Sekolah. Untuk sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingin puisi pantun. Nah, nanti jangan lupa ya. Burung elang terbang tinggi, mencari ikan di dalam kali. Bapak Ibu yang baik hati, kegiatan diskusi segera kita mulai. Nah, di sini aksi nyata diseminasi budaya positif di UPT SD Kabu 2 ada dua CGP.
Jadi untuk materi positif, budaya positif kita dibagi dua, antara saya sendiri, Bu Nur Kasana, dan Bu Ririn Ernawati. Dari pengertian dari budaya positif sendiri, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru, kurikulum merdeka, merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka yaitu tidak jauh dari dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, apa ya? Mungkin bisa menyebutkan 6 karakternya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, mandiri. Yang keenam, bernalar kritis. Itulah 6 karakter dimensi-dimensi profil belajar Pancasila, ada 6 yang harus kita jalankan, yang harus kita penuhi dari 6 dimensi tersebut di dalam lingkungan sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan penerapan konsep-konsep inti. Konsep dari budaya positif yaitu ada 6. 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Keyakinan sekolah atau kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. 6. Segitiga restitusi. Yang pertama, materi pertama yaitu disiplin positif. Nah, di sini sebelum masuk ke materi disiplin positif, saya akan ada pertanyaan tematik, yaitu setuju atau tidak setuju dengan gambar-gambar yang ada di depan sini. Hukuman nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak nih Bapak Ibu? Setuju apa tidak? Tidak. Hukuman. Yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membersihkan kamar mandi atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju apa tidak dengan memberikan hukuman pada murid kita? Tidak. Nah, terus memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju dengan memberikan penghargaan. Nah, di dalam yang pertama, hukuman dapat menunjukkan anak itu hanya bersifat sementara. Mungkin hanya sesaat anak bisa disiplin, tapi hanya sementara. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti memberikan kamar mandi dan itu akan apa? Yang ada dalam hati diri anak itu adalah sakit hati. Aku dihukum, disuruh membersihkan halaman ataupun kamar mandi. Kalau memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita setuju, karena dengan ini anak akan mempunyai hati yang luar biasa. Loh, aku kok diberi penghargaan. Nah, kalau hukuman itu bisa, tapi hanya bersifatnya sementara. Alangkah baiknya ditinggalkan. Disiplin positif. Mungkin ada yang tahu apa sih disiplin positif itu? Oh iya, silakan. Terima kasih atas pengetahuan saya. Disiplin positif itu mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, benar sekali. Mungkin
Mungkin ada jawaban dari yang lain, Bapak Ibu guru yang lain. Apa itu disiplin positif? Ya, terima kasih Bu Nur. Jadi disiplin positif merupakan cara yang bisa kita lakukan untuk membuat anak-anak menjadi mandiri, disiplin, dan tentunya berkaitan dengan hal-hal yang lebih positif. Terima kasih. Terima kasih. Benar sekali. Untuk disiplin positif. Terima kasih atas jawabannya Bu Arti dan Bu Ana. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, disiplin positif yaitu mengajarkan anak untuk sadar, bukan untuk memaksa anak kamu harus seperti ini, bukan, tapi menyadarkan anak bagaimana menciptakan disiplin diri dari internalnya, dari kesadarannya diri sendiri, seperti apa dan bagaimana. Nah, berdasarkan itu menumbuhkan dari kesadaran diri tersebut itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan seperti apa yang sudah Bapak Ibu terapkan pada anak didik kita? Mungkin ada yang tahu nilai-nilai kebajikan tersebut? Ada yang tahu? Nah, nilai-nilai kebajikan di sini kita sudah biasakan apa? 5S. Apa itu 5S? Salam, sapa, sopan, santun. Coba. Baik, Bu Nur. Biasa di sekolah kita itu telah menerapkan nilai kebajikan, yaitu ada senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Terima kasih. Nah, di situ kita sebenarnya sudah menciptakan kedapat disiplin diri, yaitu tapi kita tidak sadar apa itu termasuk disiplin diri apa tidak. Padahal disiplin diri kita sudah membiasakan anak kalau Bapak Ibu ada salam sama Bapak Ibu guru, senyum sama teman sama Bapak Ibu guru, salim sudah kita biasakan apa tidak Bapak Ibu guru? Tapi kita tidak tahu kalau itu termasuk disiplin positif pada siswa. Nah, itu hal kecil. Nah, di sini nilai-nilai kebajikannya yaitu keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, rajin, kasih sayang, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Nah, kita memberikan rasa tanggung jawab kepada anak didik kita, yaitu dengan cara apa? Kita biasa memberikan tanggung jawab, nilai-nilai itu seperti apa dari tanggung jawab tersebut? Misalkan datang tepat waktu. Nah, itu termasuk dari tanggung jawab siswa. Nah, terus rajin. Nah, di sini anak juga kita harus rajin. Rajin apa? Rajin masuk sekolah. Di situ termasuk nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Kita lanjut ke materi motivasi. Motivasi perilaku manusia. Apa sih pengertian dari motivasi sendiri itu? Ada bisa yang membantu? Iya, silakan. Rista. Ya, terima kasih. Motivasi adalah dorongan atau alasan yang membuat seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Iya, terima kasih Bu Risa. Benar sekali. Itu adalah dorongan. Siapa? Mungkin ada jawaban yang lain lagi? Ada yang menjawab? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Jadi motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Terima kasih. Ya, benar sekali Bu Ana. Motivasi perilaku manusia. Motivasi dari pengertian dari Bapak Ibu guru. Semuanya jawabannya benar. Di sini
di dalam pendidikan guru penggerak, yaitu ada 3 motivasi menurut Daniel Goosen. Nah, ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita juga sadar mengapa kita harus datang lebih awal ke sekolah, jam 7. Nah, itu contoh yang realita pada diri kita sendiri. Kita harus datang ke sekolah. Itu kira-kira datang ke sekolah dengan tepat waktu sebelum jam 7. Itu motivasi dari yang mana ya? Mungkin ada yang bisa menjawab? Intrinsik, Bu. Oh, dari intrinsik. Oke, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Iya, bisa. Apa juga mungkin ada yang datang ke sekolah karena datang tepat waktu karena takut ketidaknyamanan atau hukuman? Mungkin ada? Mungkin sungkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bu. Oh iya, bisa juga sungkan dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa mungkin kita juga ada yang melakukan seperti itu? Motivasinya? Apa semuanya yang mereka lakukan dari diri kita sendiri? Kita sadar pada diri kita sendiri. Kita melakukan seperti ini karena motivasi yang mana? Apakah dari diri sendiri untuk menjadi orang yang ingin kita inginkan? Juga datang ke kelas setelah jam istirahat tepat waktu. Nah, di situ masih banyak sekali Bapak Guru itu datangnya telat. Nah, di situ bisa kalau sudah dari intrinsik kita sendiri, kalau dari motivasi diri kita sendiri itu ingin menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Tujuannya apa? Memberikan contoh kepada anak didik kita. Bukan hanya ingin mendapatkan takut dihukum, takut karena ada kepala sekolah. Kita datang tepat waktu karena ada Bapak Kepala Sekolah. Kita datang tepat waktu, kita masuk ke ruang kelas tepat waktu. Berarti di sini ada dari motivasi ekstrinsik untuk ketidaknyamanan hukuman. Itu akan bersifatnya hanya sementara untuk dapat imbalan atau penghargaan orang lain. Itu tidak bisa lama, tidak bisa bertahan lama. Tapi kalau motivasi itu muncul dari kita sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang saya percaya, insya Allah semua itu motivasi akan bisa berjalan lebih lama, tidak akan bisa terus dan berkelanjutan. Nah, itu menurut dari motivasi manusia menurut Daniel Goosen. Ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Oke, bisa dilanjut. Nah, keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu guru tidak asing dengan kata-kata keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru yang menjadi wali kelas sudah terbiasa membuat keyakinan kelas. Nah, apakah ada yang tahu apa sih pengertian dari keyakinan kelas? Mungkin ada yang bisa membantu? Atau biasa membuat keyakinan kelas ataukah peraturan keyakinan kelas? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin ada yang tahu apa sih peraturan kelas itu? Peraturan kelas yaitu aturan atau pedoman yang dibuat oleh guru untuk mengatur perilaku siswa dan memastikan lingkungan belajar yang positif. Terima kasih. Peraturan kelas. Mengapa kok nggak keyakinan? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Peraturan kelas biasanya hanya dibuat oleh sepihak, yaitu hanya gurunya saja. Hanya guru
seperti ini. Lah, anak harus mengikuti. Apabila tidak mengikuti dengan peraturan kelas, anak akan dihukum. Tadi sudah ada di depan. Lah, tapi beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah persetujuan antara siswa dan guru. Coba. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Kalau peraturan kelas sendiri yaitu dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Guru semena-mena membuat aturan seperti ini tanpa persetujuan dengan siswa. Siswa harus dipaksa. Nah, itu akan membuat siswa melaksanakan peraturan kelas itu dengan ikhlas apa tidak, Bapak Ibu guru? Terpaksa. Iya, terpaksa. Kalau keyakinan kelas itu kita dibuat antara guru dan siswa, kita kesepakatan. Nah, biar kita berjalannya melakukan keyakinan kelas itu bisa dengan hati yang ikhlas. Kalau dibuat dengan kesepakatan antara guru dan siswa. Coba kita lanjut. Di sini ada contoh keyakinan kelas dari kelas 4 di UPTJ Negeri Kabua, yaitu datang sekolah tepat waktu. Di sini kita membuat keyakinan kelas itu antara persetujuan antara guru dan siswa. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Kita bersama-sama apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelas, menjaga kebersihan kelas. Terus membiasakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Saling membantu dan tolong-menolong. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jujur, disiplin, mandiri. Membiasakan 4 kata ajaib, yaitu terima kasih, permisi, maaf, dan tolong. Saling berinteraksi sesama teman, tidak pilih-pilih teman. Nah, mungkin Bapak Ibu guru semua di ruang kelas Bapak Ibu guru sudah ada keyakinan kelasnya apa belum? Sudah. Keyakinan kelas itu dibuat sendiri atau persetujuan antara guru dan siswa? Bersama siswa, ya. Kalau bersama siswa bisa dilaksanakan, bisa diterapkan secara hati yang ikhlas tanpa ada paksaan. Tapi ingat, jangan hanya cuma ditempel saja. Diterapkan nih Bapak Ibu. Ya, Bu. Di sini kita ice breaking dulu. Nah, dalam permainan ice breaking ini kita permainan dengan kata. Misalkan saya mengucapkan dengan kata. Misalkan saya bilang, kita bermain kata ya. Misalkan saya bilang Ririn, berarti yang berakhiran huruf belakang adalah huruf N. Bisa dilanjut cari nama yang berawalan huruf N. Bisa? Bisa. Misalkan yang kedua Naila. Nah, yang terakhir hurufnya A. Nah, tapi setelah menjawab itu menunjuk temannya dulu. Dikasih waktu 3 detik saja biar cepat mikirnya. Boleh semua, Bu Berarti? Boleh, ya. Biar kita lebih refresh, nggak tegang dengan kegiatan ini ya. Oke, sekarang. Tapi ini bukan nama orang, saya gunakan nama buah. Bagaimana Bapak Ibu? Siap? Siap, Bu. Oke, ya. Kita dengan buah mangga. Saya tunjuk Burhan. Berarti A, Bu. Ya, selanjutnya semangka. Apabila menjawabnya salah berarti better, gitu ya. Better. Lah, tadi bilang ya awalan kita masih ambil airan ya. Oke. Saya ulangi dari kata buah tomat. Burisa. Boleh buah, boleh sayur. Boleh buah, boleh sayur. Terong. Setan. Lagi salah lagi ya. Iya. Tomat kok. Iya betul. Oke. Ya maaf.
Loh, kok gedang ya? Terus, iya, ya bisa menggunakan bahasa Indonesia yang bagus ya. Kata dari kata terong. Ayo, kayaknya coba sekarang Bu Ririn. Susah tuh Bu, bahasa Indonesianya awalan G itu Bu. Betul Pak Happy ya, gedang ya Pak Happy ya. Susah ini. Tadi Pak Epi gedang boleh atau belum? Yang awalan G itu tidak ada ya Pak ya bahasa Indonesia. Ya kita boleh aja lah Bu, yang boleh aja. Sudah rapian Pak Happy ya. Ya, lanjut sekarang. Berarti G lagi, susah lagi ini. Gedondong Bu, gedondong. Gedondong, bukan kak, tapi gedondong gitu ya. Ya, kita lanjut lagi. Oke, siapa? Bu Ririn mau nunjuk siapa? Dimulai aja lagi. Dimulai. Oh, ganti. Kita udah nama orang saja ya. Ya, dan kita refresh dulu otak kita. Oke, kita gunakan nama orang. Saya coba nama siapa ya? Gilang. Saya panggil Pak mana? Jawaban lanjutannya. Nama orang Pak, nama orang. Gogon. Gogon. Oke, lanjut. Lanjut siapa? Pak Ko. Sing bukannya M Pak. Nama orang, bukannya M. Nama orang. Nana. Ya, silakan Pak. Lanjut siapa lagi? Gagung. Tujuh Pak, tujuh. Kasminto. Ya, tujuh siapa lagi? Oh ya. Ya, Oh my god. Sulit sekali. Ya. Oli. silakan lagi tujuh Oli. siapa? Tujuh Pak. Barista. Penny. Oh iya, kita lanjut satu lagi menuju siapa? Buana. Ya, Ita. iya. Kita Uli. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin setelah ini otak kita sudah refresh dari penjabaran tadi saya bisa untuk nanti ada sesi pertanyaan di akhir. Jadi saya bisa lanjut untuk materi selanjutnya. Saya persilakan untuk CKD selanjutnya. Bu Ririn Ernawati, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sudah senyum ya tadi ya. Baik, ice breaking tadi tujuannya agar kita tidak tegang, agar kita tidak selalu sepaneng gitu dengan materi nih Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya materi berikutnya akan saya lanjutkan. Next Bu Nur. Baik, saya ini CGB kedua ya, ini melanjutkan materi yang berikutnya. Monggo Bu Nur. Materi yang akan saya jelaskan di sini yang pertama yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu ada 5. Kira-kira apa ya? Kalau sebentar tidak ke materinya dulu aja. Buhan. Jenengan itu kira-kira kebutuhan yang paling jenengan inginkan saat ini apa kira-kira? Kebutuhan pribadi aja Bu. Inginan. Misalnya kalau saya ya, keinginan kebutuhan saya sekarang adalah misalkan ingin diperhatikan gitu. Kalau jenengan kira-kira ingin apa saat ini Bu? Ya, ingin membahagiakan orang tua. Ya. Baik, ingin membahagiakan orang tua. Maksud saya di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan yang ada pada diri kita sendiri Bu.
bukan ke orang lain dulu, diri kita sendiri. Ingin diakui, ingin diperhatikan, ingin disayang mungkin sama suaminya, seperti itu. Baik, next saja. Oke, langsung ke materi mawon, oke? Jadi kebutuhan dasar manusia itu, Bapak Ibu, adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari dalam diri kita, nih Bapak Ibu, ya. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan saya ingin diperhatikan oleh murid-murid saya, diperhatikan oleh lingkungan saya, diperhatikan oleh keluarga saya, seperti itu. Intinya untuk memenuhi itu kita harus melakukan apa? Misalkan seperti itu. Next. Baik. 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu tentunya pokok bagi kita, Bapak Ibu, terutama itu kesehatan. Kalau kita tidak sehat, kita tidak dapat melakukan kegiatan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Itu pasti. Dimanapun kita berada, itu kita akan merasa nyaman ketika orang-orang di sekeliling kita itu menyayangi kita, menerima kita. Betul Bapak Ibu? Oke. Rasa kasih sayang dan rasa diterima ini meliputi dipedulikan, berbagi, dan bekerja sama. Itu tentunya yang setiap hari juga kita lakukan. Seperti panjenengan tadi dengan saya, dengan guru-guru lain di kantor, itu dipedulikan, kita curhat-curhatan. Nah, seperti itu namanya diperhatikan, dipedulikan, dan berbagi cerita, berbagi ide, berbagi motivasi dan sebagainya. Dan tentunya bekerja sama antara teman satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan dasar penguasaan itu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi dan sebagainya. Seperti harga diri kita, tentunya kalau harga diri kita dilecehkan orang lain atau direndahkan orang lain, kita juga tidak bisa menerimanya. Kita akan ada rasa tidak nyaman seperti itu. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan itu meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Seperti jenengan, misalkan seleranya warna hijau, kok dipaksa memakai merah. Merah itu misalkan tidak disukai, jenengan pasti akan terpaksa. Seperti itu, deh. Kemudian yang kelima, kesenangan. Kesenangan itu meliputi bermain, humor, tertawa. Oke, next. Di sini saya akan menampilkan satu studi kasus yang akan berhubungan dengan budaya positif yang kita pelajari saat ini, yaitu studi kasusnya seperti ini. Ini ada sebuah kasus di sebuah SD, yaitu pada SD Nusantara. Terdapat anak bernama Doni yang suka mengambil bekal temannya ketika di sekolah. Bu Ambar sebagai wali kelasnya bingung menghadapi murid tersebut. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan Bu Ambar untuk mengatasi masalah si Doni ini? Bisa dicermati deh, si Doni ini suka mengambil bekal temannya setiap hari. Kira-kira jenengan mau apakan kalau punya murid seperti itu? Coba saya minta pendapatnya dulu, Pak Mana mungkin. Kira-kira bagaimana Pak kalau punya murid seperti Doni yang suka ngambil bekal temannya? Mau jenengan apakan murid seperti itu? Terima kasih. Mungkin langkah pertama mungkin kita sebagai seorang guru bisa mendekati lagi si Doni itu, biar kita itu biar tahu mungkin apa yang kenapa kok dia sampai melakukan hal seperti itu. Mungkin kita harus tahu karena anak itu juga butuh perhatian dari seorang guru di sekolah. Baik, terima kasih. Jadi tadi jawaban dari Pak Manan, kita harus mendekati anak
tersebut, menanyai mengapa kok mengambil bekal temannya. Intinya mengajak berdiskusi, saling sharing gitu, alasannya ditanya dulu. Seperti itu ya Bang. Oke. Kalau menurut Pak Happy, pripun Pak Happy kira-kira kalau punya murid kayak Doni? Terima kasih. Kalau menurut saya murid dipanggil nanti di nasihati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Betul sekali. Di sini kita sama tadi pendapatnya Pak Happy dengan Pak Manan secara garis besar, yaitu kita mengajak murid tersebut berbicara dari hati ke hati, menanyakan alasan mengapa Doni melakukan hal tersebut. Oke, bisa next dulu. Nah, misalkan Doni ini sudah kita dekati, kita panggil, alasannya kan bisa bermacam-macam ya Bapak Ibu. Jika Doni setelah kita ajak sharing, setelah kita tanya, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Amber sebagai wali kelas tadi, yaitu karena ia lapar, orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar dari Doni tersebut yang sedang berusaha dipenuhi Doni itu adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan makan. Jadi dia tuh minta itu nggak serta-merta, tapi karena punya alasan. Alasan yang pertama mungkin seperti ini, karena dia tidak dibawakan bekal, dia lapar. Jadi dengan terpaksa dia mengambil bekal temannya. Kemudian mungkin juga ada opsi kedua, alasan yang lain. Bisa jadi Doni menjawab alasannya bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Intinya cari perhatian temannya. Jadi ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang ingin dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan kasih sayang. Mungkin bapak atau ibunya itu terlalu sibuk biasanya sampai tidak memperhatikan dan tidak pernah membawakan bekal kepada Doni, sehingga untuk mencari perhatian orang tuanya, mencari perhatian teman-teman dan gurunya, dia melakukan hal tersebut. Hanya ingin diperhatikan, itu hanya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin diterima, seperti itu. Kemudian ada lagi, alasannya kan mesti bervariasi, banyak faktor. Apabila Doni menjawab dia merasa hebat karena temannya jadi takut, untuk nakut-nakuti temannya biar merasa paling jagoan gitu deh. Kemudian menuruti keinginan itu, maka sebetulnya Doni itu juga sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu atas kekuasaan. Dia ingin diakui gitu loh Bapak Ibu. Jadi Doni itu memenuhi kebutuhan dasar yang ketiga, yaitu kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, seperti itu. Kemudian ada lagi alasan kebutuhan dasar yang berikutnya bisa. Jadi yang keempat, bila Doni dalam kasus ini menjawab bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, di sini kebutuhan dasar yang ingin Doni penuhi yaitu kebutuhan dasar akan kebebasan. Yang setiap hari misalkan dibawakan bekal telur sama mie gitu aja, dia bosan. Dia ingin mencari hal baru sesuai keinginannya. Jadi di sini kebutuhan yang ingin Doni capai adalah kebutuhan dasar kebebasan. Kemudian yang terakhir, apabila alasan Doni yang kelima yaitu melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi maka berarti Doni di sini dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai kesenangan. Dia merasa senang dengan teman-temannya yang kecewa, ekspresinya yang marah itu dia senang. Ternyata itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang kelima, yaitu memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Baik, dari paparan saya, kasus Doni yang suka mengambil bekal temannya tadi,
ini sudah terlihat ya, apabila kita ngajak berbicara dan alasan-alasan pun bisa berbeda-beda, itu ternyata semua itu atas dasar pemenuhan apa ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 faktor tadi. Oke, next kita ke berikutnya. Nah, di sini sebagai guru nih Bapak Ibu, kita itu harus mempunyai posisi kontrol. Apabila kita mempunyai siswa yang seperti tadi, memiliki masalah, memiliki kasus, kita harus bisa menjadi posisi kontrol. Dan posisi kontrol sendiri itu apa kira-kira? Sebentar ya, coba gambaran Bapak Ibu pasti punya gambaran dari sini. Posisi kontrol, kira-kira menurut jenengan apa? Sepengetahuan jenengan apa ya kira-kira? Monggo bisa buat posisi kontrol jenengan apa? Menurut saya posisi kontrol guru itu memposisikan anak-anak ya apa supaya sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Terima kasih. Baik Bu, betul sekali. Posisi kontrol di sini menurut Bu adalah posisi guru agar anak didik kita itu sesuai dengan apa yang ada pada aturannya dan sesuai pada apa ya, pada kodratnya, pada apa namanya itu aturan yang sesuai atau kebalikannya itu. Monggo lanjut tadi langsung saja. Posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu ya, ada 5. Yang pertama, ini posisinya bisa pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, penghukum. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Untuk penjelasannya, selanjutnya, nah di sini perbedaan biar lebih jelas, jenengan bisa membedakan. Yang pertama, di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemana? Biasanya guru itu untuk kata-kata, biasanya kalau guru itu suka sebagai penghukum itu menghadik, menunjuk-unjuk, menyakiti, menyindir atau membentak-bentak itu bisa, itu sebagai penghukum. Kemudian kata-kata yang biasanya muncul itu, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukummu, saya akan menjewermu. Nah seperti itu. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua tadi yaitu pembuat orang merasa bersalah. Biasanya yang ditemukan itu kata-katanya seperti ini. Kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu. Nanti ibu bagaimana? Kalau kamu berbuat seperti itu, nanti ibu kena marah kepala sekolah loh. Nah misalkan seperti itu. Itu adalah pembuat rasa bersalah sehingga anak itu merasa bersalah atas tindakannya. Kemudian dia akan apa ya namanya, merasa intinya terbayang-bayang bahwa apa yang dilakukan itu salah gitu. Terus kemudian yang ketiga yaitu posisi sebagai teman, itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contoh kata-kata yang biasanya muncul, lakukan untuk bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi kita memposisikan sebagai teman, kayak ngobrol sama teman gitu nih. Kemudian yang selanjutnya pemantau. Pemantau ini biasanya hanya melihat, kemudian mengingatkan apa peraturannya, kemudian apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan. Intinya menanya, tetapi tanpa ada solusi gitu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sebagai manajer, kontrol apa yang kita yakini. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu harus memperbaikinya. Jadi ada pertanyaan juga harus ada solusi seperti itu. Next juga. Nah, untuk menggunakan posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu, kita harus menggunakan langkah yang namanya segitiga restitusi. Baru dengar atau sudah pernah dengar Bapak Ibu? Sudah, baru? Oke. Karena baru, baik langsung saja. Segitiga restitusi itu adalah next. Restitusi dulu. Sebelum ke segitiganya kita bahas restitusi dulu. Restitusi itu adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga
Jadi di sini kita tidak membuat anak-anak itu merasa gagal, bukan. Tapi mereka akan memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke kelompok mereka itu dengan percaya diri. Tidak hanya merasa bersalah saja, tetapi mereka itu bisa menjadi percaya diri. Kemudian restitusi itu bukan menebus kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bisa ke kelompoknya tanpa ada nanti bisa ada embel-embel apa ya? Istilahnya dikucilkan temannya atau itu tidak. Mereka akan kembali dengan percaya diri karena teman-temannya tidak akan memusuhi mereka lagi. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini kita menggunakan langkah pada segitiga restitusi. Itu ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama yang paling bawah yaitu kita harus menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini yang dimaksud bisa keyakinan kelas kalau kita ada di ruang kelas ataupun keyakinan di sekolah. Next. Nah, di sini menstabilkan identitas itu adalah bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal atau yang tadi dijat sebagai anak bersalah tadi karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Di sini kita ingin menjadi reflektif. Reflektif itu maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Seperti contohnya, kita berbuat salah itu tidak apa. Di sini bukan membenarkan, tetapi akan menguatkan dulu. Kita kuatkan dulu diri anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang kita lakukan atau yang kita hadapi. Jadi pertama itu harus kita tanyakan dulu. Kita kuatkan dulu bahwa berbuat salah itu semua orang pasti bisa pernah melakukannya. Akan tetapi di sini kita harus juga melaksanakan langkah yang kedua, yaitu setelah kita memberikan rasa menstabilkan tindakan tadi, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita menanyakan, setelah memberi penguatan seperti itu, kemudian kita validasi tindakan yang salah, yaitu dengan setiap tindakan kita lakukan dengan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalimat yang mungkin biasanya muncul seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi dilanjut dari yang pertama tadi, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Meskipun melakukan kesalahan, kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Misalkan diejek temannya tentang orang tuanya, berarti dia ingin melindungi harga diri orang tuanya. Seperti itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru, yaitu bagaimana sikap yang seharusnya yang harus kamu lakukan. Jadi kesalahan itu dicari, kemudian divalidasi tindakan yang salah tadi, akan tetapi harus berlanjut ke solusi, yaitu di terakhir yang langkah ketiga benar. Nah, setelah tadi kita tanya seperti yang Bapak Manan dan Pak Ebi bilang tadi, ditanya dulu alasannya, kemudian kita memberi penguatan, kemudian di sini kita tanyakan lagi di awal tahun ajaran kita harus tadi yang seperti katakan dulu, kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan murid tentang apa yang harus ditaati dalam kelas. Nah, di sini menanyakan keyakinan seperti tadi, setelah memberi penguatan dan alasan,
apa yang kita percaya, apa nilai yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Ini contohnya. Tapi seperti kalau kasus yang Doni tadi ditanya, Don, orang melakukan kesalahan itu manusiawi. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Akan tetapi di sini kamu boleh, kamu ingin merasa apa ya, memenuhi kebutuhanmu, kamu ingin mencari perhatian teman-temanmu, itu boleh. Akan tetapi kamu ingatkah keyakinan kelas kita? Misalkan keyakinan kelasnya itu tidak boleh, maaf tidak ada kata tidak ya, menghargai teman. Ingatkan kamu seperti itu. Jadi ditanyakan dulu, diingatkan dulu. Anak-anak kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat itu, kita tanyakan kembali, kita ingatkan kembali anak-anak tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Seperti itu. Itu adalah segitiga restitusi. Kemudian next. Baik Bapak Ibu, jadi ini adalah materi terakhir seperti yang saya jelaskan tadi, mulai dari kebutuhan dasar manusia tentang restitusi dan langkah-langkahnya segitiga restitusi. Kira-kira ini kita lanjut ke itu ya, sesi tanya jawab gitu. Mungkin dari penjelasan saya dan Bu Nur masih perlu ditanyakan atau diberikan tanggapan, monggo. Jadi kalau saya tadi memberikan contoh kasus Doni untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, kemudian bagaimana cara mewujudkan budaya positif melalui segitiga restitusi. Baik, terima kasih. Ini adalah materi kedua yang saya sampaikan. Selanjutnya monggo kita lanjut ke sesi tanya jawab. Monggo barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Nanti bisa, kalau materi saya yang jawab, kalau materinya Bu Nur mungkin bisa saling sharing. Monggo Bapak Ibu, kira-kira punya bayangan nggak budaya positif itu harus dilaksanakan seperti apa di sekolah kita? Atau ada pertanyaan? Sudah punya gambaran atau tidak? Misalkan kita menemui kasus di sekolah kita, cara untuk mencari solusi atau cara untuk menyikapinya bagaimana? Sudah punya bayangan Bapak Ibu, terutama ini yang wali kelas ya, yang setiap hari itu berinteraksi dengan anak-anak. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan atau tanggapan mungkin, atau cukup jelas dari kami? Pripun Bapak? Cukup jelas ya? Baik. Kalau cukup jelas, berarti kita tutup saja sesi kita ini ya. Baik. Bapak Ibu, baik kalau sudah cukup jelas semua dari pertemuan kita hari ini, saya ingin membuat kesimpulan, yaitu bahwa di sekolah kita, mari kita laksanakan budaya positif untuk menyikapi kasus-kasus atau masalah-masalah yang mungkin akan kita temui ke depan tanpa ada hukuman. Sudah tidak boleh ya sekarang Bapak Ibu, ya kata-kata hukuman itu tidak boleh. Jadi budaya positif itu kita paling tidak kita bisa bersikap sebagai teman, bisa sebagai pemantau, namun yang paling kita harapkan Bapak Ibu itu bisa mengambil posisi kontrol sebagai manajer, yaitu dalam menyikapi atau menyelesaikan masalah. Kita harus kita harus ke segitiga restitusi tadi, kita harus menerapkan itu budaya positif dengan cara mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama tadi ya, segitiganya saja benar. Baik,
Saya kembali ke sini. Jadi ini adalah cara untuk menyikapi atau menyelesaikan masalah dalam budaya positif ya. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas dulu. Kita tidak boleh langsung menyalahkan anak didik kita, tidak boleh. Kita harus menanyakan dulu, menguatkan dulu bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan ini menanyakan alasan-alasan mengapa sampai murid kita itu melakukan kesalahan tersebut. Dan yang ketiga, tidak boleh menghukum, tetapi kita harus mencari solusi bersama dengan penuh kesadaran. Dan solusi itu adalah timbulnya atau kesadaran itu dari siswa, bukan kita yang memberikan solusi, tetapi siswa bisa mencari solusi dari permasalahan siswa tersebut sendiri. Seperti itu nih Bapak Ibu. Saya kira hari ini sudah cukup, mulai dari materi pertama hingga terakhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami, dari Bu Nur Hasanah maupun dari saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.